Oke. Oke, selamat siang Bu Epa. Siang Bu Rindel. Gimana kabarnya siang ini Bu Epa? Alhamdulillah masih semangat seperti biasa Bu. Alhamdulillah ya, masih semangat tapi dalam semangatnya di sini saya rasa masih ada apa ya? Ada sedikit unek-unek kayaknya ya yang harus Bu Epa sampaikan, makanya di sini kita ada janji dalam sesi coaching ini. Oke Bu Epa, di sini tentu kita punya tujuannya. Jadi apa Mm-mm. tujuan dari pertemuan kita kali ini Bu Epa? Tujuan saya ingin mengajak Ibu bercerita, tentunya saya ingin menyampaikan unik-unik lah namanya, sehingga nanti selesai coaching kita ini uh, perasaan saya itu hendaknya lega Bu. Alhamdulillah, amin. Ya semoga kita bisa Mm-mm. ya Bu Epa ya. Mm-mm. Oke, Iya Bu. jadi apa yang Ibu Epa rasakan yang akan mau Bu Epa sampaikan di sini Bu Epa? Itulah Bu ya, kita sebagai manusia Bu ya, tidak akan luput dari masalah. Tinggal lagi kita lagi yang menghadapi masalah itu dengan baik ya kan Bu. Ini masalah saya di sekolah saya ya Bu ya, di kelas lah. Saya kan mengajar di SD, tepatnya di kelas 4. Di kelas 4 ini anak-anak saya jumlahnya 35 orang. Kemudian di antara anak-anak saya yang 35 orang ini, ada 3 orang anak saya laki-laki itu yang belum mampu, belum bisa membaca buku, berdikte dengan sendirinya. Ada yang belum mengenal huruf sepenuhnya dari huruf A hingga Z. Jadi di sini masalahnya rasanya di kelas 4 itu eh, menurut saya ya Bu. Iya Bu Epa. Siang Bu Epa. Bu Epa. Selamat siang Bu Epa. Halo Bu Epa, iya, terlempar. Iya, iya Bu Epa. Ya, muncul lagi. Ya, jaringannya.
Bentar ya, Bu, ya. Hilang tadi. Ya, lanjut lagi kita, Bu. Udah kedengaran suaranya, Bu? Udah Bu Epa. Suara saya Nah, kita terdengar? lanjut lagi. Nah, udah, Bu, udah. Terlempar Iya. tadi. Iya iya Gimana? iya. Ulangi lagi, Bu, atau gimana? Kita ulang aja Lanjut ya? aja. Ah, boleh, Bu, Ulang boleh, aja? boleh, boleh. Heeh. Oke, Boleh. selamat Heeh. siang Bu Epa. Selamat siang Bu Epa. Yang Bagaimana gimana? kabarnya siang ini Bu Epa? Alhamdulillah, sehat, Bu. Seperti biasa, masih bisa beraktivitas. Alhamdulillah. Tapi saya melihat di sini ada unek-unek yang belum tersampaikan di sini ya. Iya, Bu, iya ada. Heeh. Oh iya. Oke Bu Epa. Jadi apa sebenarnya tujuan kita pertemuan dalam sesi kali ini Bu Epa? Oh, tentunya kita sebagai manusia kan Bu tidak luput dari masalah, tinggal lagi kita lagi yang mengatasi masalah kita itu. Saya ingin menyampaikan sesuatu sama Ibu, ada perasaan yang apalah agak berat sedikit lah, mudah-mudahan dengan berbicara nanti sama Ibu masalah ini bisa ringan sedikit. Iya, insya Allah ya, semoga Bu Epa ya, kita bisa Heeh. mencari apa ya, apa. Jadi Bu Epa, apa itu masalahnya Bu Epa? Gini loh Bu, saya ini kan mengajar di SD. Eee saya ini tepatnya guru kelas 4. eee, masalah saya di kelas itu ada di antara anak saya itu, yang belum bisa membaca atau mengenal huruf, eee, di kelas 4. Anak saya itu jumlahnya 35 orang. Jadi, 3 orang yang laki-laki itu belum bisa sepenuhnya mengenal huruf. Bahkan, di antara mereka itu disuruh menuliskan, A sampai Z, masih belum bisa dia, Bu. Gitu, Bu. Oh oh iya, jadi masalahnya anak, kelas 4 yang belum bisa mengenal huruf ya Bu Epa ya? Mhm mhm, iya. Heeh, seharusnya kalau anak kelas 4 ini udah lancar ini membacanya ya Bu Epa? Heeh, Iya oke. seharusnya begitu kan, di kelas 4 ini sudah Iya, bisa dia membaca dan menulis, heeh. heeh, Tapi anak yang iya 3 ini, seharusnya belum mampu mereka. iya. Jadi Bu Epa, apa rencana Bu Epa untuk memecahkan masalah ini Bu Epa? Ya, Rencana rencana saya Bu Epa mhm, ya rencana saya untuk memecahkan masalah ini, saya, memberi, tugas-tugas, tersendiri untuk anak ini seperti, eee menyuruh anak ini lebih, sering lagi membaca, buku mengulang-ulangi pelajaran, seperti yang kemarin saya lakukan yaitu, eee memberi, tanda di buku anak itu, untuk dibaca di rumah. Kemudian, saya saya tanda tangan ibu. Kemudian setelah dibaca anak nanti di rumah untuk tindak lanjutnya, eee ditandatangani orang tua pula, buktinya bahwa anak ini betul-betul mengulang pelajarannya di rumah. oh iya, jadi Bu Epa di sini adalah mencentang ya, bagaimana anak belajar dulu Heeh. ya di rumah, jadi mengulang, yang harus ditandatangani orang tuanya di sini ya Bu Epa ya? Oke, Iya Bu, ya. itu rencana Bu Epa. Kalau prioritasnya ini bagaimana prioritas, untuk, kendala anak yang tidak bisa membaca ini ke depannya? Saya kemarin sudah pernah juga saya, lakukan Bu ya di dalam kelas, untuk mengantisipasi anak saya ini supaya dia, bisa lebih mengenal huruf, saya lakukan di kelas itu ketika ini Bu, ketika anak-anak saya itu sudah,
keluar atau istirahat, saya minta tolong kepada anak-anak yang lain yang sudah mampulah membaca istilahnya, Bu, ya. Saya suruh mereka, saya kasih Mhm. jadwal mereka untuk mengajari, teman mereka ini yang belum bisa, mengenal huruf. Seperti ini setiap harinya saya kasih contoh nih, Bu, di hari Senin contohnya si Budi yang mengajarinya, Selasa si Ari, sampai hari Sabtu. Pokoknya anak yang 3 orang ini ada jadwalnya di setiap hari, untuk dikasih membaca supaya mereka lebih, mengenal huruf lagi. Dan saya juga memberikan, eee, informasi atau apa namanya tuh, perintah kepada anak-anak yang ini supaya mengajarinya, lebih lebih serius supaya anak ini, mudah untuk mendapatkan atau mengenal huruf di dalam membaca nantinya. Begitu, Bu. Bagus sekali Bu Epa ya di sini ya. Selain dari Bu Epa juga ada tutor dari teman sebaya mereka di sini Heeh, ya. ya Ya tutor sebaya lah namanya, itu heeh. Mungkin anak ini bisa itu, juga kan, Bu, ya, ada juga di antara anak-anak kita itu, lebih apalah, lebih mudah dialah menerima iya pelajaran dari, tutor sebayanya, teman, iya iya, sepermainannya sama-sama gitu. besar mungkin ya Bu Epa ya. Jadi, Heeh, iya, Bu. bagaimana jangka waktu di sini Bu Epa mulai dalam memecahkan masalah ini Bu Epa? Jangka waktu maksudnya, Bu, Untuk mereka bisa membaca di sini apakah, 3 bulan misalnya atau 1 semester di sini, apa ya, di sini gitu jangka ya waktu jangka Bu Epa, dari Bu Epa di sini, jangka Iya, waktunya. yang sudah berjalan ini sudah hampirlah, Bu, sebulan ya. Sebulan memang sudah ada juga perubahannya. Rencana saya selama, anak ini belum ada peningkatan, saya akan terus berusaha, oh, atau menyuruh anak saya untuk mengajarinya sehingga nanti, dia ke kelas, yang lebih tinggi lagi, dia, sudah bisa membaca, Bu. Pokoknya di dalam jangka masih dia di kelas 4 ini saya usahakan, Bu, dia insya Allah sudah bisa membaca, sudah bisa mengenal huruf. Begitulah, Bu, jangka waktunya. Guru yang mantap sekali nih ya Bu Epa ya, aduh ya, ini bagus sekali ini, niat Bu Epa dan niat melaksanakannya. Jadi, apa ukuran keberhasilan, rencana yang akan Bu Epa lakukan ini? Ukuran keberhasilannya? Oh, skalanya. Ukuran keberhasilannya, iya. Kalau ya skalanya ya, Bu, ya kan maksudnya kan? Mhm. Ukurannya kan ya, ya. Kalau sekarang, saya ukuran, saya yaitu mungkin, eee, masih 5 mungkin ya, Bu, ya, tapi usaha saya untuk lebih meningkatkan lagi sehingga nanti mencapai keinginan kita 10 ya, Bu. Paling tidaknya mendapat, 8 lah, Bu, nantinya. Iya, niat yang bagus ya Bu Epa, semoga tercapai di sini. Itu udah tadi ya strategi Bu Epa, bagaimana menerapkannya di sini. Mmm, terus, apakah ada gangguan di sini dari, apa ya, dari Bu Epa untuk melaksanakan, strategi atau rencana tadi, apakah ada yang hambatan di sini yang Bu Epa rasakan di sini, Bu Epa? Ya, kalau masalah gangguan dan hambatan, tentu ada ya, Bu, ya. Dari saya pribadi kan, Bu, ya, dari saya pribadi contohnya, itu dia pekerjaan itu menumpuk kan, Bu, ya. Jadi saya agak gimana, mengejar-ngejar waktu, membagi waktu itu agak sulit juga kan. Kalau seandainya saya, bimbing anak tentu yang lainnya nanti bisa terkorbankan kan, Bu, ya. Memang saya juga berusaha untuk Iya. lebih, bisa menjaga membagi waktu saya itu untuk, bisa mengajari anak ini. Pernah juga saya lakukan kemarin di jam istirahat sebelum saya lakukan anak saya itu.
temannya pernah juga saya lakukan di jam istirahat, saya pernah membimbing anak ini. Tetapi kan, kita sebagai manusia, tidak luput dari kelelahan ya Bu, tugas kita itu menumpuk kan, perlu istirahat juga kita kan. Nah, seperti itulah, kira-kira Bu. Kemudian kalau, hambatan dari, murid itu sendiri, mungkin kurang jugalah minatnya ya, setelah saya pantau ini, setelah berjalan kegiatan ini, saya pantau anak yang susah, belum mengenal huruf ini, eee, agak sulitlah diatur. Bahkan lebih semangat lagi temannya yang mengajari itu daripada anak yang ingin diajari itu. Kadang ada saja alasannya, "Saya sudah bisa Bu," dibilang sama temannya, "Saya sudah bisa menulis." Kita kita, kita suruh mempraktikkannya, kenyataannya enggak. Ah, kemudian disuruh, temannya itu berdikte, nggak mau dia, "Oh saya sudah bisa Bu." Pokoknya lebih bersemangat lagi Bu yang mengajari ini daripada yang akan diajari, itulah, hambatannya. Kemudian dari orang tua mungkin Bu ya, ada juga kurang perhatian juga dari orang tua mungkin ini Bu ya. Kemudian, karena orang tuanya ini, apalah, pendidikannya itu masalah pendidikan, ekonominya, di antara, anak ini yang 3 ini setelah saya menelusuri, keluarganya, memang ketiga anak ini orang tuanya itu, eee, pendidikannya itu Bu ya, masalah pendidikan agak, sekolahnya itu istilahnya cuma tamat SD, jadi pemikiran namanya Bu ya, kuranglah istilahnya. Kalau Iya, masalah ekonomi nanti dibilang iya. ini, ekonomi mereka itu, ada juga, tapi ada juga nanti alasannya. Seperti itulah, Bu. Dari saya, dari murid saya, dan dari orang tua. Itulah hambatannya kalau menurut saya. Iya, ya. Jadi apa ya hambatannya, berarti kita sudah tahu ya, Bu Epa udah tahu Mhm. apa hambatannya, apa rencana ke depannya, bagaimana strateginya. Terus di sini Bu Epa, apa komitmen Bu Epa untuk, rencana aksi anak tersebut biar bisa cepat membaca Bu Epa? Ya Komitmen Bu Epa. tentunya mungkin ya heeh, tentunya Bu ya, saya akan terus lah Bu ya, dengan, eee, peserta didik itu, mungkin selama ini kurang dekat ya Bu ya, kurang dekat, kemudian, berkolaborasi dengan orang tuanya, eee, lebih dalam lagi, kemudian berkolaborasi dengan, teman sejawat juga ya, saling bercerita Bu ya, memberikan solusi, kemudian tidak lupa juga menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah dan, juga, kepada, komite sekolah Bu, seperti itu. Waduh, bagus sekali komitmennya ya. Jadi, kolaborasi ya Bu Epa ya di sini ya, Heeh, terus kolaborasi, berusaha untuk meningkatkan terus heeh, berusaha di sini. mhm. Mmm, oke, jadi, siapa di sini, dan apa yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen anak ya yang akan, Ibu apa di sini, bisa didik untuk bisa membaca dengan cepat ini Bu Epa? Seperti yang saya ceritakan tadi Bu ya Bu ya, tentunya dari, teman sebayanya kan Bu ya, terus bisa juga yang terutama dari orang tua kan, di sekolah itu kan lebih lama lagi bukan di rumah daripada di sekolah. Kemudian, Iya, rekan sejawat, termasuk juga membantu saya dan tidak lupa juga, kepala sekolah yang selalu memberikan, solusi-solusi apabila ada permasalahan yang saya sampaikan kepada, ibu kepala. Kemudian, komite juga waktu diadakan, musyawarah kemarin menyampaikan juga apa yang kita rasakan di dalam kelas dan bagaimana, hendaknya orang tua membimbing anaknya di rumah supaya, eee, tersalurlah di sekolah belajar, di rumah pun belajar, dan anak ini pun, dapat, mengingat pelajaran yang disampaikan oleh gurunya di sekolah. Seperti itu, Bu.
Ya, oke, bagus sekali ya Bu Epa ya di sini melibatkan, berkolaborasi, semuanya terlibat. Jadi bisa nanti ya bagaimana teman-temannya itu cepat membaca di sini. Ya, Hmm. di sini Bu Epa, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching kita kali ini Bu Epa? Tindak lanjutnya Bu Epa. Oh ya, tidak lanjutnya ya, insya Allah ini saya akan terapkan. Terus nanti sudah saya terapkan, baru saya kabarkan lagi Ibu bagaimana tindak lanjut yang saya lakukan ini. Mudah-mudahan apa yang saya harapkan terwujud dengan baik dan anak saya ini bisa membaca, mengenal huruf sehingga nanti di kelas yang lebih tinggi lagi dia tidak akan merasa merasa apalah dari teman-temannya. Sudah bisalah setara dengan temannya. Begitu, Bu. Iya, amin, amin sekali ya. Eh, Mudah-mudahan jadi rasanya sekarang udah apa ya, Bu Epa ya udah plong di sini ya, ya apa yang tadi sudah alhamdulillah diapakan sudah, gitu Bu. Yang ya. tadinya perasaannya gimana-gimana gitu, sudah adalah rasanya solusinya, sudah terjawab lah, Bu. Iya, Terima kasih banyak, Bu, sudah alhamdulillah. sudah bisa Ya, mendengarkan curhatan saya. karena udah selesai, jam kita udah selesai, waktunya terbatas, jadi kita akhiri Mhm. sesi coaching kita kali ini. Kita akhiri dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah rabbil Assalamualaikum alamin. warahmatullahi wabarakatuh, Bu Epa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya, lanjut Oke, Bu lagi Epa isi refleksinya, Bu, ya. refleksinya. Oh iya. Mhm. Dari yang tadi ya, Gabung diketik juga di situ lagi ke ya, Bu, ya. main room. Sudah selesai Bu Rina sama Ya Bu gimana ini, Eka. Bu? Belum lagi. Iya, menjelaskan Pak, Refleksi saya, Bu. menjelaskan refleksinya Pak. Oh iya lanjut lanjut. Mohon Bisa maaf saya sebentar, Pak? Jelaskan Bu Epa. lanjut lanjut lanjut. Iya, ah, Oh, ya ya. Lagi apa ya, yang kemarin aja dicek lagi ya, Bu, ya? Atau diketik iya ini lagi, bacakan ya. Bu? Nah, Yang kemarin juga boleh enggak Bu Epa, nak? diketikkan ke sini atau gimana nanti? Enggak, Diketikkan, boleh juga diketik sebentar Bu Epa. diketik ya, atau bisa ini di copy. Ya. Ya, Ctrl C. Berarti yang kedua, Bu Rinel ya? Iya, yang kedua Bu Epa ya. Yang kedua ya, sebentar Bu ya. Bu Widya kayaknya di sini ya, yang dikirim Pak tuh ya kan? Link kelompok 2 Bu Epa. Loh, yang kedua? Ini rasanya gimana? Iya, Duh, gimana ya? Aduh, link gimana ya? kelompok 2 Kok yang ini kok di Widya? chat yang di chat Bapak. Oh, di chat Bapak ya. Sebentar Bu, sebentar. Masih di situ mungkin enggak? Masih, masih. Masih, sebentar Bu ya. Ya. Bentar Bu ya. Aduh. Rasanya tadi udah hilang di sini Bu. Oh, enggak, masih dia, masih ya. Masih. Aduh. Ini aja kita bacakan yang kemarin ini kan Bu ya. Mm-mm. Yang di bawah aja. Hasilnya ya sudah berjalan dengan baik.
Ya Bu Epa, bacakan aja Bu Epa. Ya, bacakan aja Bu ya. Oh, ini kelihatan Bu wajah saya ini? Enggak kan ya? Kelihatan, 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 kelihatan. kelihatan. Lanjut. Ya Oh, bacakan kelihatan ya. saja Bu Epa. Nah, yang kemarin ya. Apa Ya, sudah selama percakapan refleksinya ya Bu ya? Apa yang sudah berjalan ya, dengan baik selama percakapan? Jalan dengan baik, ya salah satunya bisa membantu saya dengan masalah yang dihadapi dan berbagai pengalaman dan solusi yang dihadapi. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau tingkatkan? Menurut saya yang masih perlu diperbaiki dan ditekankan salah satunya yaitu mungkin tadi ada juga agak kurang fokus ya, atau itu tadi ada jaringan yang terkendala tadi Bu ya. Kemudian dan lebih dalam lagi menerapkan langkah-langkah alur tirtanya ya seperti pertanyaan berbobot baik dalam identifikasi aksi dan tanggung jawab. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi present dan saat melakukan coaching. Salah satunya yaitu harus adanya kesadaran diri. Kemudian yang kedua adanya pemikiran yang terbuka. Kemudian yang ketiga rasa ingin tahu. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitasnya? Tentunya perlunya berkolaborasi dengan semua pihak sekolah, terutama masukan dan umpan balik dari kepala sekolah maupun orang tua, murid ataupun komite sekolah. Kemudian selanjutnya umpan baliknya yaitu bisa mengatasi masalah yang dihadapi dari sesi coaching dan bisa melakukan aksi nyata untuk ke depannya. Ya. ya. Itu mungkin Bu Oke, ya. sudah siap Pak. Jadi ya, kita kembali ke apa ya Pak ya? Main room Pak. Ya, silakan masuk ke main room. Karena teman-teman sudah menunggu itu, Bu. Rina. Iya, iya, baik Oke. Pak. Ya Pak ya. Ya Pak. Jadi Makasih Pak. kecantikan dulu recordnya ya. Ya, recordnya kecantikan ya.